Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Satu unit rumah permanen bertingkat di Kota Tebing Tinggi hangus terbakar. Pak Sutri terlibat jaringan narkoba Aceh Medan. Pemkab Toba terima 53 unit alutsista dari kementerian. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita akan informasi pertama, pemirsa, satu unit rumah permanen hangus terbakar. Tepatnya di Jalan Dr. Kumpulan Pane, Gang Buntu, Kelurahan Durian, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi. Kuat dugaan api berasal dari korsleting arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari atas bangunan, api terlihat membakar satu unit rumah permanen. Api terlihat membesar dari lantai 2 gedung bangunan, menghanguskan seluruh isi dalam rumah, sehingga sebagian isi rumah tidak dapat terselamatkan. Pasca kejadian, 5 unit pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Tebing Tinggi diterjunkan untuk memadamkan api yang sudah membesar di bagian lantai 2 bangunan. Menurut keterangan warga, Fitriani mengatakan, pada saat keluar rumah dirinya terkejut melihat bagian atas lantai 2 rumah permanen tersebut sudah terbakar. Melihat api membakar rumah tersebut, dirinya langsung mendatangi pemilik rumah bahwa rumahnya di bagian atas lantai 2 terbakar. Jam berapa itu tadi Ibu lihat gitu? Gak tahu pula lah saya, Pak. Saya bangun tidur langsung turun ya kan. Saya buka pintu, tengok apinya ada menyambar di atas. Terus Ibu, berapa api itu? Ibu, terus saya panggil yang punya rumah. Wah, api itu di atas gitu. Di lokasi kejadian, Kapolsek Padang Hulu Ibtu Beringin Jaya membenarkan adanya rumah permanen hangus terbakar. Penyebab kebakaran petugas belum bisa memastikan berasal dari mana. Namun dari keterangan korban, api berasal dari korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa atas peristiwa ini, hanya saja korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dapat kami jelaskan bahwasannya telah terjadi kebakaran di belakang stadion, tepatnya di Jalan Kumpulan Pane, Gang Buntu, atas nama korban pemilik rumah di Ispik. Api berasal dari mana? Api dari dulu ke saat sekarang ini belum diketahui pasti dari mana asalnya kebakaran tersebut. Namun untuk sementara menurut korban masih dari korsleting listrik. Untuk korban jiwa gitu? Korban jiwa untuk saat ini masih nihil, belum ada, hanya korban material aja. Kemudian mungkin sekitar lebih kurang prediksi daripada korban masih 50 juta. Hingga kini kasus kebakaran ini sudah ditangani pihak dari Polsek Padang Hulu Kota Tebing Tinggi. Guna penyelidikan lebih lanjut, kepolisian juga memberikan bantuan kepada korban berupa sembako untuk meringankan beban korban. Alex Garingging melaporkan untuk Evaria TV. Pemirsa, ratusan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Purba Bersatu menggeruduk kantor PT Energi Sakti Sentosa di Desa Purba Bersatu, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Para massa tersebut menuntut PT ESS agar merealisasikan anggaran dana CSR atau Corporate Social Responsibility. Aksi berlangsung damai dan dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Peserta aksi sendiri berasal dari sejumlah elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Dalam orasinya, Forum Peduli Masyarakat Purba Bersatu menyuarakan sejumlah permintaan kepada PT ESS. Menurut mereka, PT ESS selama ini tidak transparan kepada masyarakat dalam hal penyaluran tanggung jawab sosial CSR perusahaan sejak tahun 2017 silam hingga tahun ini. Demonstran juga meminta agar kabel jaringan tegangan tinggi yang melewati pemukiman penduduk agar dibungkus demi kenyamanan mereka. Selain itu, mereka juga mendesak perusahaan tersebut agar mengutamakan warga setempat menjadi karyawan untuk bekerja di PT ESS. Sementara itu, pihak PT ESS sendiri mengakui keterbukaan informasi dalam hal biaya belanja CSR perusahaan memang belum dilakukan. Hal itu disebabkan oleh masa pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan penanganan lambat dilakukan.
Namun PT ESS sendiri berjanji akan segera menyampaikan keterbukaan informasi CSR setelah pihak konsultan independen selesai mengkaji menilai proses perealisasian dana CSR di daerah itu. Kami menuntut CSR yang telah dijanjikan kepada pihak Desa Purba Bersatu. Tertera 5 poin, yaitu yang pertama poin pendidikan, yang kedua tata ruang dan permukiman, yang ketiga lingkungan, yang keempat kesehatan, yang kelima keagamaan dan sosial. Kesepakatan ini tahun berapa ini Bang? Udah lama Bang? Kesepakatan CSR tertulis tanggal 12 November 2017. Sampai sekarang belum terrealisasi Bang? Sampai sekarang belum terrealisasi. Pihak demonstran dan PT ESS juga sepakat bakal bertemu lagi pada tanggal 24 November 2020 nanti guna mengikuti proses mediasi. Terkait CSR ini sebenarnya CSR yang dibicarakan di situ adalah CSR tahun 2017-2018. CSR itu sebenarnya sudah dijalankan, cuma penempatannya masih di sekitar lingkungan PLTA, lingkungan Humbang Hasundutan. Sementara yang dituntut atau yang dimohonkan mereka itu adalah khusus untuk mereka. Itu yang pertama. Yang berikutnya keterbukaan informasi. Memang untuk informasi kami memang belum bisa menyampaikan secara transparan. Tapi kami tidak bermaksud demikian karena ada sistem pelaporannya nanti. Pelaporannya itu nanti akan dikerjakan oleh konsultan independen. Rahmat Tinton Banjarnahor melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, pencurian kotak infak kembali terjadi di Masjid Jami, Kelurahan Bunut, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Pelaku kerja keras sebelum berhasil menguras uang yang ada di dalam kotak infak tersebut. Inilah video yang berhasil terekam kamera pengawas CCTV saat pelaku yang menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi BK 4548 AAN masuk ke dalam Masjid Jami, Kelurahan Bunut, Kisaran Asahan. Pelaku yang beraksi sendirian tersebut memakai masker sebelum beraksi dan memantau situasi di sekitar masjid. Kemudian pelaku masuk dan menyisir kotak infak yang ada di dalam ruangan. Meski gembok kotak infak susah dibuka, namun usaha pelaku tak surut. Lubang kotak infak dirusak dengan tang dan obeng. Setelah berhasil, kemudian pelaku menguras seluruh isi uang yang ada di dalam kotak infak. Berapa kejadian kehilangan uang kotak infak itu? Itu jam 8.50 dia masuk ke dalam masjid kan. Baru dia melakukan aksinya jam 9.00. Cara-cara dia merusak apa itu gimana Bang? Oh, dia bawa atas kan, ada alat-alatnya, ada tang, ada uang. Satu kotak infak ini ya? Pertama dia mau ngambil 2, karena nggak bisa kotak infaknya keras. Jadi ngambil 1 aja lah, yang dia bisa. Diperlukan berapa kali Bang? Kalau ini udah sekian kali Bang, udah nggak terhitung lah Bang. Cuman baru kali ini kita nampak CCTV-nya, ada orangnya, gambarnya jelas. Pencurian kotak infak di Masjid Jami sudah berulang kali terjadi dan rencananya kasus pencurian tersebut akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 5 tersangka anggota jaringan narkoba Aceh Medan yang diamankan petugas BNN, 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Petugas juga mengamankan 141 kg ganja yang ditanam di lahan kosong. Kelima tersangka masing-masing MA, Z dan istrinya SU, SA dan SAL. Deputi Pemberantasan BNN, Arman Depari dalam keterangan persnya mengatakan kelimanya memiliki peran masing-masing sebagai pemilik, pengendali, dan kurir. Arman mengaku modus para pelaku terbilang baru.
karena barang bukti 141 kg ganja tersebut ditanam di lahan kosong di sekitar pabrik kapur sebelum diedarkan ke pemesan. Penangkapan jaringan narkoba Aceh Medan berawal dari penangkapan tersangka MA oleh BNN di Jalan Flamboyan Medan Selasa malam. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 5 kg ganja. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menangkap 4 tersangka lain di Jalan Bunga Raya Medan dan menemukan barang bukti 136 kg ganja yang ditanam. Barang bukti narkoba jenis ganja seberat 141 kg dan juga telah mengamankan 5 tersangka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, detik-detik kapal patroli Hiu 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia mencuri ikan di Selat Malaka. Penangkapan diwarnai aksi kejar-kejaran, petugas berhasil mengamankan 2 kapal dan 9 anak buah kapal. Inilah rekaman video yang sengaja diambil oleh petugas kapal patroli HIU 01 yang memperlihatkan proses detik-detik penangkapan 2 kapal nelayan berbendera Malaysia yang kedapatan melakukan pencurian ikan menggunakan alat tangkap jenis traum masuk di perairan Selat Malaka, Indonesia. Kapal pengawas perikanan HIU 01 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan mengejar kapal nelayan asing tersebut yang hendak ditangkap berupaya melarikan diri. Begitu mengetahui keberadaan kapal patroli milik Kementerian Kelautan juga terus gencar menjaga perairan Indonesia. Meski penangkapan kapal ikan asing berbendera Malaysia yang bukan pertama kalinya terjadi ini, tercatat hingga November 2020, kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kapal kabar Harkam Mabes Polri berhasil mengamankan 9 kapal nelayan berbendera Malaysia beserta 39 orang awak kapal, 9 diantaranya merupakan nahkoda kapal telah ditetapkan menjadi tersangka. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengatakan, dengan mengerahkan kapal pengawas milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, selain itu menjaga laut Indonesia, petugas juga menjaga sumber daya kelautan dan perikanan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku illegal fishing. Tetap waspada dan siaga dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Kami selalu mengikuti arahan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk tetap tegas, tidak ada kompromi bagi pelaku illegal fishing. Setelah berkekuatan hukum tetap, nantinya kapal ikan asing tersebut akan dimusnahkan di perairan Belawan sebagai efek jera bagi pelaku illegal fishing. Yang saat ini petugas PSDKP Belawan telah menyerahkan 5 kasus illegal fishing ke Kejaksaan Belawan. 3 diantaranya kapal asing tersebut telah dimusnahkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, perayaan Dipapali ke-5122 di Medan, Sumatera Utara berjalan secara sederhana di tengah pandemi COVID-19. Pihak kuil pun meniadakan ibadah bersama untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, perayaan Hari Raya Umat Hindu Dipavali ke-5122 berlangsung secara sederhana dan tanpa gelaran acara. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, satu persatu umat Hindu memasuki kuil Sri Mariaman Jalan Teuku Umar Medan, Sumatera Utara. Ibadah bersama pun ditiadakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, hanya ada terlihat beberapa umat yang sembahyang di depan dewa. Ketua Perhimpunan Kuil Sri Mariaman Pandita Chandra Bose menjelaskan, Dipavali bermakna kemenangan Dharma atas Dharma, yang berarti perbuatan baik menang melawan perbuatan tidak baik. Dipavali pada tahun ini sesuai dengan anjuran daripada protokol kesehatan, kita tetap menjaga, antara lain kita harus pakai masker, cuci tangan sabun, jaga jarak, dan juga jangan berkerumun, jangan berkerumun ya, rame-rame. Makna daripada Dipavali adalah atas kemenangan Dharma dari Adharma. Artinya Dharma adalah perbuatan baik,
dan adharma perbuatan tidak baik. Jadi kemenangan dharma perbuatan yang baik ya melawan kita yang tidak baik. Salah seorang umat Hindu, Wasuntra Dewi, mengungkapkan perayaan Deepavali tahun ini berjalan secara sederhana dan tidak meriah. Banyak juga umat yang merayakan dengan beribadah sendiri. Keluarga harus sehat selalu dan semua rakyat di dunia ini juga kita doakan selalu sehat dan bahagia dan supaya dia terus dapat merayakan hari kebesaran ini setiap tahun sehat. Agak sepi aja gitu, sepi dan merayakannya sekarang simpel-simpel aja karena keadaan keuangan pun nggak mengizinkan gitu aja. Umat juga mengharapkan perayaan Deepavali tahun ini membawa kebaikan kepada rakyat serta pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berakhir. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Sobat, hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba, Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian menerima 53 unit bantuan alat pertanian berupa hand tractor dari Kementerian Pertanian tahun 2020. Sebelumnya, Dinas Pertanian mengajukan permohonan bantuan Al-Sintan berupa hand traktor sebanyak 880 unit sesuai jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Toba. Namun pihak kementerian hanya merealisasikan 53 unit. Barang yang baru tiba pada 9 November lalu ini rencananya akan dibagikan kepada para kelompok tani sebelum akhir tahun 2020. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Jerry Silain, mengatakan para calon penerima bantuan tersebut telah didata sebelumnya. Jadi kemarin kita Kabupaten Toba atas nama kelompok tani dapat bantuan hand traktor dari Kementerian Pertanian sebanyak 53 unit. Ini sangat bermanfaat bagi kelompok tani kita, mengingat hand traktor ini sangat penting untuk kelompok tani dalam rangka peningkatan produksi kelompok tani maupun peningkatan produktivitas komoditi usaha taninya. Jerry berharap bantuan ini dapat meningkatkan produksi padi di Kabupaten Toba. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, lomba lari jarak jauh dan bersepeda digelar serentak secara virtual di 4 kota besar yaitu Surabaya, Semarang, Banjarmasin, dan Denpasar. Mencapai 15.000 orang peserta, penyelenggaraan ini bisa menjadi cara baru untuk mendorong masyarakat agar tetap giat berolahraga di tengah pandemi COVID-19. PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3 untuk pertama kalinya menggelar lomba lari jarak jauh dan bersepeda di masa pandemi COVID-19. Agar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 tetap terjaga, maka penyelenggaraannya digelar secara virtual di 4 kota, yaitu Surabaya, Semarang, Banjarmasin, dan Denpasar. Biasanya perlombaan dipusatkan di kota Surabaya yang banyak diikuti atlet tingkat nasional, masyarakat dari berbagai daerah, serta karyawan PT Pelindo 3 dan anak perusahaan. Namun di peringatan ulang tahun ke-28 kali ini, perusahaan pengelola pelabuhan di wilayah Indonesia Timur itu menggelar lomba lari dan bersepeda secara virtual di 4 kota yang diikuti oleh sebanyak 15.000 peserta. Jadi untuk sehat tidak harus berkerumun. Untuk sehat tidak harus melanggar aturan physical distancing. Kita akan pastikan teman-teman yang ikut di berbagai tempat dalam monitoring kita, mereka bisa berlomba, mereka bisa sehat,
mereka bisa terus bekerja, dan sebagai korporasi kita pastikan kita bisa turut serta menjaga pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional. Perlombaan dimulai pada Sabtu 14 November. Masing-masing peserta diberi waktu selama 2 minggu untuk menyelesaikan jarak tempuh sejauh 28 km untuk para pelari, serta 280 km untuk para riders. Penilaiannya menggunakan aplikasi monitoring olahraga di telepon seluler yang dapat digunakan untuk merekam atau menghitung jarak, langkah, waktu, dan kalori. Yang jadi tantangan adalah dengan rute yang panjang 28 kilo dan lawannya seluruh Indonesia. Itu tantangan. Bagi PT Pelindo 3, lomba lari dan bersepeda yang digelar virtual di berbagai kota seperti ini diharapkan bisa menjadi bagian dari cara baru untuk mendorong masyarakat agar tetap giat berolahraga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.